dan Ibu Pendeta untuk membawakan permenungan firman Tuhan hari ini. Salam sejahtera untuk semua, salam. Dua anak Tuhan yang akan diberkati serta seluruh umat Allah. Cinta itu indah. Ketika cinta itu harus disatukan untuk disahkan, dia akan menjadi indah kalau ada keputusan untuk siap berkorban bersama-sama. Berkorban bukan untuk satu pihak yang bahagia, tetapi untuk sama-sama saling menjaga kebahagiaan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah sebuah pernyataan yang indah untuk setiap laki-laki dan perempuan kepunyaannya Tuhan Yesus, bahwa tentang cinta kasih, cinta tidak selalu harus ditanggapi sebagai sesuatu yang sulit karena berhubungan dengan kewajiban-kewajiban saja satu terhadap yang lain. Cinta itu harus menjadi sesuatu yang menyenangkan, sehingga ketika cinta itu harus menyatakan bahwa Kristus dalam kemuliaannya telah menggambarkan kasih yang sejati itu lewat pembentukan jemaat-jemaat dalam kehidupan bergereja. Maka laki-laki dan perempuan juga ikut melihat kesediaan Tuhan yang penuh kemuliaan perlu juga dilakukan dalam kehidupan setiap hari agar bisa bahagia. Dalam bacaan surat Efesus ini, saya ajak kita khusus memperhatikan dua kata, tunduklah, kasihilah. Ketika saya mempelajari sebentar tentang ayat ini, di ayat yang ke-22 dan 25, kata tunduklah ini bukan sebuah kata perintah, tetapi dia sebuah bentuk pernyataan kehadiran yang harus menggambarkan istri yang adalah seorang perempuan harus menggambarkan kehadiran yang dipenuhi Roh Kudus. Sedangkan yang unik, kata kasihilah justru dia dalam bentuk perintah. Dia dalam bentuk perintah untuk harus bertindak dalam kasih yang memberi diri secara sukarela serta menyerahkan diri untuk kebahagiaan bersama. Sehingga pada hari ini kita percaya perbedaan tidak selalu harus dipersoalkan. Tidak mungkin ada bumi kalau tidak ada langit. Ketika manusia hidup di tengah perbedaan laki-laki dan perempuan, yang bisa menyatukan adalah kasih. Sehingga cinta itu, kalau dalam kitab Kidung Agung disebut bahwa cinta sama seperti maut dalam perjanjian lama, tapi di perjanjian baru kita perhatikan Yesus tidak pakai kata cinta, tapi lebih banyak menggunakan kata kasih. Karena kasih berarti memberi tanpa menuntut. Lewat pernikahan kedua anak kita, mari kita belajar menemukan bahwa mengasihi kalau disebut kewajiban itu bukan sesuatu yang sulit. Dia hanya menjadi kewajiban karena sebuah rangkaian tindakan yang kita lakukan. Jangan langsung memberi pengertian tentang cinta sebagai kewajiban. Lihatlah cinta sebagai bagian dari sebuah sikap hati yang betul-betul tulus tanpa terbeban. Dengan begitu, seluruh aliran darah kita akan terkontrol. Pikiran, perasaan, bahkan keinginan untuk diperhatikan secara lebih. Ego kita juga
akan semakin hari semakin terkendali. Apa yang disampaikan dalam surat Rasul Paulus, bahkan penekanan tadi dalam bacaan Injil, membuat kita mengerti bahwa cinta, kasih, kalau harus ada pengorbanan di dalamnya, bukti bahwa di situ ada pengharapan. Tidak mungkin ada pengorbanan kalau tidak ada harapan. Bersyukurlah kepada Allah. Pada hari ini, sebagai seorang pelayan di Gereja Masih Gili Timur, saya juga sangat berterima kasih kepada Pater dan semua pelayan di tempat ini, kepada umat Allah di tempat ini, melihat sebuah perkawinan sebagai sebuah keunikan dari Allah sendiri. Mari kita buktikan bahwa apa yang akan terjadi hari ini mendapatkan reaksi dari Allah, reaksinya senyum. Jalankan terus, buktikan bahwa pernikahan ini dibuat bukan untuk menemukan kebahagiaan, tetapi untuk berbagi kebahagiaan. Hilangkan keresahan semua orang dekat kita, karena kasih cinta yang saudara-saudara miliki, jalannya menuju ke sebuah bangunan rumah Allah. Jadikanlah rumah tanggamu sebagai teladan Kristus, berlatih untuk membangun segala sesuatu di tengah perbedaan tidak gampang, tetapi ketika kita jadikan catatan khusus di tengah semua kesulitan, firman Tuhanlah yang menjadi otoritas yang paling berkuasa dalam kehidupan rumah tangga saudara, kehidupan kita pribadi pas pribadi. Maka yakinlah bahwa setiap hal yang saudara-saudara pikirkan, setiap hal yang saudara-saudara rencanakan, yang saudara-saudara lakukan, menjadi bagian penghargaan dari pihak Allah sendiri. Jadikan firman Allah untuk menuntunmu, karena mengalami berbagai keadaan yang berubah. Jika tidak salah ingat, Pastor Noen pernah berkata, jika engkau ingin mendapatkan sesuatu, engkau harus kehilangan sesuatu yang lain. Tetapi kehilangan itu tidak akan membuat kamu menderita, apalagi di dalam sebuah pernikahan yang dikuduskan di dalam nama Allah Tritunggal, penyertaan sama lengkap. Maka berbahagialah setiap orang yang menikah, karena pasti Tuhan Yesus akan selalu menolong. Amin. Ibu Pendeta, dengan permenungan yang sangat indah dan sangat menarik dan sesungguhnya meneguhkan, kedua mempelai yang sebentar lagi akan mengikrarkan janji setia untuk hidup bersatu sebagai suami istri. Kedua mempelai yang berbahagia, Yefri dan Ingrida, bersama Bapak Mama Saksi, orang tua keluarga besar, anggota keluarga, saudara-saudari umat Tuhan yang sama saya kasihi. Inti yang mau saya tekankan dalam permenungan kita hari ini dan menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa pernikahan Anda sesungguhnya harus membawa kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi kebahagiaan itu harus juga dibagikan kepada orang lain. Ingat, kebahagiaan yang hari ini kita sama-sama alami, sama-sama kita rasakan, hendaknya selalu dihidupi di dalam rumah tangga Anda sampai abadi. Anda tidak bahagia hanya pada hari pernikahan pada kesempatan ini, tetapi hidupilah kebahagiaan Anda dengan dasar kasih kekuatan Allah yang telah mempersatukan Anda, dan hidupilah kasih Tuhan itu sendiri sepanjang masa. Dua kata yang sangat menarik yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, yang ditekankan oleh sabda Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suami, dan suami, kasihilah istri. Kamu
berdua bang, berdiri dulu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Bagaimana beri tunduk? Sikap tunduk bagaimana? Contoh beri sikap tunduk. Berhadapan. Ingrida, beri sikap tunduk. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk, sikap hormat. Inilah sikap hormat. Merendahkan diri. Tunduk, siap mendengarkan. Tunduk, sikap taat. Patuh. Sebagaimana Anda menaruh sikap tunduk kepada suamimu, tunduklah juga sama. Anda taruh kepada Tuhan yang menjadi pemilik pernikahan Anda. Dan hai suami, kasihilah istri. Kasih tidak hanya diungkapkan dalam kata-kata, tetapi kasih hendaknya juga dibarengi dengan perbuatan. Keseimbangan kasih sesungguhnya harus nampak dalam kata dan perbuatan. Kalau itu tidak nampak, maka kasih Anda sesungguhnya menjadi sebuah kasih yang palsu. Karena itu, kebahagiaan Anda berdua hari ini sesungguhnya harus tetap dipertahankan. Itu ingat satu hal penting, sebagaimana yang sudah ditekankan oleh Ibu Pendeta tadi, firman Tuhan. Hadirkanlah Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Silakan. Jangan lupa Tuhan. Ingat, jangan lupa Tuhan. Sesibuk apapun Anda berdua, tempatkanlah waktu Anda untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa-doa. Ketika Tuhan sudah mulai dilupakan di tengah kesibukan Anda berdua, ingat, samping kiri kanan pasangan Anda yang sangat dekat, pelan-pelan Anda akan melupakan. Karena Tuhan yang menjadi sumber pokok kekuatan dalam hidup rumah tangga Anda abaikan, Anda lupakan. Dan pelan-pelan pasangan Anda juga akan Anda lupakan. Dan ketika Anda sudah mulai melupakan satu sama lain, perkawinan Anda akan terancam cerai. Anda bukan lagi dua. Sekarang kamu jadi dua atau satu? Satu. Kamu bukan lagi dua, kamu dua ini satu. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah yang sebentar akan diteguhkan dalam penerimaan sakramen nikah, janji setia Anda akan direstui dan diberkati Anda dan membuat Anda menjadi satu, harus tetap menjadi satu untuk selama-lamanya. Amin. Amin hari ini dan amin itu harus tetap dibawa terus, bukan hanya hari ini. Besok tidak amin. Akhirnya saya mengucapkan profesia. Selamat memasuki hidup rumah tangga Anda yang baru dan semoga Anda selalu tetap bahagia. Karena kebahagiaan menjadi tujuan utama dari perkawinan itu sendiri. Dan kebahagiaan itu adalah milik Anda berdua sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.